Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku di SMA Muhi Surakarta. Tentunya senang sekali bisa berjumpa di hari Senin 14 September 2020. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk menjalankan suatu kewajiban kita, yaitu salah satunya bertolabul ilmi, yaitu mencari ilmu. Semoga dengan keadaan kali ini, walaupun masih seperti ini, kita belajar dengan jarak jauh, namun saya berharap sekali ya, teman-teman, anak-anakku semuanya tetap konsisten mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan sistem jarak jauh. Ya, kali ini Pak Mustafa akan melanjutkan dari materi-materi yang kemarin, tentunya masih bab 1. Namun di bab 1 ini ada yang beda, yaitu perjuangan Muhammadiyah pada masa reformasi dan disambung dengan perjuangan Muhammadiyah pada abad yang kedua. Sedikit tentunya Pak Mus akan mengulas karena waktu yang sangat membatasi. Mohon diperhatikan audionya ya. Kalau memang anak-anakku belum memiliki bukunya, ya saya harap bisa memperhatikan dan menyimak ya video yang ada di YouTube ini, namun dicermatkan di audionya. Namun anak-anakku yang sudah mempunyai bukunya, yaitu Kemuhammadiyahan, bisa dibuka di halaman 24 sampai dengan halaman 27. Ya, perjuangan Muhammadiyah pada masa reformasi. Peristiwa krisis moneter membuat rakyat Indonesia semakin terpuruk dan menjadikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah Orde Baru menurun. Demonstrasi secara besar-besaran terjadi di mana-mana untuk menuntut kinerja pemerintah Orde Baru. Pelan tapi pasti. Gagasan reformasi politik yang dipelopori oleh Prof. Dr. Amin Rais MA untuk mengakhiri rezim Orde Baru pun berlangsung. Dengan pendukung mahasiswa dan segenap kekuatan rakyat, Prof. Dr. Amin Rais MA berhasil memaksa Presiden Soeharto turun tahta. Presiden Soeharto pada akhirnya meletakkan jabatannya pada 21 Mei 1998. Peristiwa reformasi merupakan babak baru dalam sejarah Indonesia untuk memulai langkah demokratisasi dan pembaruan total di segala bidang. Maka peran Prof. Dr. Amin Rais MA dalam menyukseskan gerakan reformasi tentu tidak dapat dilepaskan dari peristiwa persyarikatan, sebab beliau adalah kader tulen yang lahir dan besar di Muhammadiyah. Pada masa reformasi telah banyak peran yang dilakukan Muhammadiyah baik keluar maupun dalam. Peran Muhammadiyah yang bersifat keluar eksternal bisa dilihat dari kebijakan untuk merelakan Prof. Dr. Amin Rais MA melepaskan jabatannya sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kebijakan tersebut diambil dengan maksud agar beliau bisa lebih fokus dan berkonsentrasi penuh dalam memimpin gerakan reformasi. Sedangkan kebijakan Muhammadiyah yang bersifat ke dalam internal di antaranya adalah merumuskan khitah kehidupan berbangsa dan bernegara, khitah Denpasar ya, yang diputuskan saat sidang Tanwil tahun 2002 di Bali. Selain itu, Muhammadiyah juga melakukan gerakan revitalisasi sebagai wujud ikhtiar untuk menjalankan peran-peran baru yang lebih baik dalam bermasyarakat bagi kemajuan peradaban. Dengan demikian, ya, kebijakan Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan Komariah, Muhammadiyah menggunakan metode hisab wujudul hilal, yaitu metode menetapkan awal bulan baru yang menegaskan bahwa awal bulan Komariah baru dimulai apabila telah terpenuhi 3 parameter. Yang pertama, telah terjadi konjungsi atau ijtigmak ya. Ijtigmak terjadi
sebelum matahari terbenam. Pada saat matahari terbenam, bulan berada di atas ufuk. Kemudian terdapat beberapa alasan mengapa Muhammadiyah menggunakan metode hisab. Ya, semangat Al-Quran adalah menggunakan hisab. Pada masa masih menggunakan ru'yat, ya, karena kondisi umat zaman Nabi Muhammad SAW belum memungkinkan untuk melakukan hisab karena mereka adalah umat yang ummi, tidak bisa baca tulis. Umat Islam tidak bisa membuat kalender dengan metode ru'yat, ya. Ru'yat tidak dapat menyatukan awal bulan Islam secara global. Jangkauan ru'yat terbatas, hanya bisa diberlakukan ke arah timur sejauh 10 jam. Ru'yat menimbulkan masalah pelaksanaan puasa Arafah. Ya, itu sedikit perjuangan Muhammadiyah pada masa reformasi, ya, yang dipimpin langsung oleh Prof. Dr. Amin Rais MA. Maka dalam gerakannya mensukseskan reformasi tentu tidak dapat dilepaskan dari peristiwa perserikatannya. Ya, Pak Mus lanjutkan perjuangan Muhammadiyah pada abad yang kedua, yaitu Prof. Dr. Din Samsudin MA terpilih sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah selama 2 periode. Periode pertama 2005 sampai dengan 2010 beliau terpilih dalam Forum Muktamar Muhammadiyah ke-45 yang diselenggarakan di Malang pada tahun 2005. Sedangkan pada periode kedua 2010 sampai 2015 beliau terpilih kembali dalam Forum Muktamar Muhammadiyah yang ke-46 yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tahun 2010. Prof. Dr. Din Samsudin MA adalah tokoh yang telah mengantarkan Muhammadiyah memasuki abad kedua. Di bawah kepemimpinannya, Muhammadiyah berkomitmen mewujudkan perdamaian untuk kemanusiaan sebagai tanggung jawab bersama bagi seluruh umat manusia. Munculnya kemiskinan, intoleransi, ya, intoleransi maksud saya, ketidakadilan, diskriminasi, serta berbagai bentuk kejahatan dan tindak terorisme menunjukkan bahwa perdamaian atas nama kemanusiaan belum terwujud dan ini menjadi tanggung jawab bersama. Dalam berbagai forum perdamaian internasional, beliau selalu mengajak untuk bersama-sama mencegah berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh sesama manusia. Setelah masa kepemimpinan Prof. Dr. Din Samsudin MA berakhir, Nahkoda Muhammadiyah dipercayakan kepada Dr. Haidar Nasir MSI, tokoh yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Ini dikenal sebagai ideolog Muhammadiyah. Dr. Haidar Nasir MSI terpilih sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada periode 2015 sampai dengan 2020. Dalam Muktamar Muhammadiyah yang ke-47 di Makassar pada 2015, beliau telah terpercaya, ya, dipercaya para muktamirin menggantikan kepemimpinan Prof. Dr. Din Samsudin MA untuk melanjutkan perjuangan Muhammadiyah pada abad yang kedua. Tentu tidak mudah untuk melanjutkan kepemimpinan Muhammadiyah, lebih-lebih dihadapkan dengan begitu banyak tantangan, baik dari dalam maupun luar. Oleh sebab itu, Muhammadiyah dalam memasuki abad yang kedua berkomitmen kuat untuk melakukan gerakan pencerahan sebagai persambungan dari gerakan pembaruan yang dikenal pada abad yang pertama. Sedikit yang Pak Mus sampaikan, nanti anak-anakku bisa mengulas kembali. Bagi yang mudah memiliki buku bisa dipelajari, ya. Namun bagi yang belum memiliki buku, saya harap menulis di beberapa bagian yang memang penting untuk dicatat untuk bekal sekiranya nanti ada ujian tengah semester. Demikian, terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.